kita gitu loh. Jadi kalau kita tidak memulai suatu project, kita nggak akan punya pengalaman apapun gitu. Nah aku yakin semakin kita sering berlatih, ya kita semakin baik lah, aku kira gitu. Itu aja yang penting. Oke, langsung dilanjutkan oleh Kak Adel. Masih ingat nggak pertanyaannya, Kak? Pertanyaannya adalah gimana sih proses ketika kita tahu bahwa kita punya idealisme, kita buat film atau kita main di film ini, seperti Kak Adel lakukan sekarang adalah menjadi aktor di film ini, tetap menjaga idealisme itu, tapi nggak dapat uang gitu loh. Apa sih yang Kakak bisa tanggapin dari pertanyaannya Bang David tadi gitu. Kira-kira dia mungkin Bang David ini penasaran gitu loh, kok mau ya main di film yang nggak ini, maksudnya yang belum menguntungkan secara bisnis. Walaupun tadi Kak Diana sudah bilang sebenarnya sudah dipikirkan loh secara bisnis peluangnya ini gitu. Mungkin Kak Adel bisa jawab. Ya, thank you juga pertanyaannya Bang. Tapi memang ya siapa sih yang nggak suka duit gitu ya kan Bang. Cuman saya rasa kita semua pasti memiliki passion di mana kita melakukan kegiatan tersebut tanpa memikirkan hal lainnya. Jadi mungkin sederhananya sih seperti itu. Kayaknya itu aja. Emang kalau artis tuh beda ya, jawabnya tuh singkat padat. Renyah dia jawabnya ya kan. Kalau sutradara, produser tuh kan ibaratnya kayak ibu di dalam rumah ngurusin ini. Nah ininya anaknya gitu kan. Nah oke, lanjut. Ada lagi sebelum saya tutup Q&A ini, karena kita habis ini akan ada pemutaran film Suara dari Jalanan. Aktor Suara dari Jalanan tuh ada di sana tuh, ini di belakang sana. Oke, ada lagi teman-teman, mungkin Kak Anggi atau Kak Ria, Kak Alwin misalnya mau kasih tanggapan apa gitu kan? Ya, di sini ada beberapa teman, ada Dokter Daniel film, makasih Bang udah datang. Kemudian teman-teman yang di belakang yang jadi aktornya nanti di Suara dari Jalanan. Jadi mungkin Bang Daniel ada yang mau disampaikan Bang? Hah? Aku nanti diulang aja trailer. Oh iya, pasti diulang karena tadi memang banyak yang belum nonton ya. Oke, itu aja aku kira. Oke, berarti tidak ada nih pas. Iya, Suara dari Jalanan tuh nggak acting ya kan, tapi tetap aktor namanya Kak. Kan? Iya. Ada lagi kira-kira yang di dalam misalnya? Oke, nggak ada ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya di luar dari diskusi ini ada diskusi lagi, it's okay, itu mengalir aja. Nah, jadi demikianlah Q&A bersama sutradara sekaligus produser dan juga artis dari film A Thousand Midnight in Kesawan. Kita sangat senang dan bangga sekali karena trailer film ini bisa kita saksikan walaupun cuma 2 menit, tapi inilah yang akan mengundang rasa penasaran kita untuk mengapresiasi jalannya film ini supaya rilis di hari mendatang. Nah, informasi buat teman-teman, semalam juga Kak Diana, Kak Eka, Bang John, dan aku kita sama-sama advokasi ke kantor wali kota. Dan kebetulan semalam itu adalah hari film nasional ya. Dan sangat sangat apresiasi sekali karena Bobi Nasution ya akhirnya menerima audiensi tersebut dan akhirnya kita diajak lah untuk ngobrol-ngobrol di ruangan itu. Boleh nggak sih Kak cerita dikit aja gitu tentang hari semalam ketika kita ngomong sama Bobi Nasution dan juga Pak Robi ya, Agus Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan. Boleh nggak Kak cerita dikit hasil advokasi semalam? Ya, jadi kita beraudiensi ke wali kota karena memang waktu kampanye kan dia kumpulin beberapa sineas terus ngobrol tentang film gitu kan. Jadi kita coba beraudiensi apa yang bisa disupport oleh Pemko Medan terkait film Kesawan gitu.
Nah dia sebenarnya apa ya standar inilah ya, standar pemerintah, birokrasi menerima baik ada sebuah aktivitas positif yang kreatif anak muda Medan. Tetapi bagaimana konkretnya dia sampaikan akan diteruskan sama ke SKPD lah ya, ke Dinas Pariwisata yang menangani itu. Jadi minggu depan masih harus ketemu lagi sama kepala dinasnya untuk ngobrolin apa ini yang bisa disinergiin. Tapi yang jelas dia menyambut baik dan mau membantu, dan aku tegasin selama tidak mengubah alur cerita, kita siap untuk bekerja sama apa yang bisa ditambahkan dari Pemko Medan yang mendukung programnya beliau tentang kesawan. Karena memang secara apa ya, ke konsep itu berbeda gitu kan, tetapi kita punya tempat atau setting yang sama, kita sama-sama mencintai Kesawan, menganggap bahwa Kesawan itu sebuah ikon kota Medan yang patut untuk dibanggakan gitu, dirawat, dilestarikan gitu. Nah cuma beliau dari sisi program kerja pariwisatanya, kita dari sisi filmnya gitu. Tapi itu ya, kita tidak bisa berharap banyak juga, kita cuma bisa ngelihat konkretnya. Cuma kita tetap positif lah, tetap optimis bahwa wali kota yang baru ini lebih baik dari sebelumnya. Itu aja sih. Oke, terima kasih untuk Kak Diana. Bentar ya. Silakan Dokter Daniel. Jadi, ngomong juga lah bentar. Iya, dari tadi. Ya, malam semua teman-teman. Malam. Iya, saya cuma menambahkan aja, ini bakat-bakat seperti Jenny, maksudnya semangat-semangat yang seperti ini harus didukung ya. Karena Medan satu waktu dulu kan hebat sekali di perfilman nasional. Banyak film-film bioskop itu ya produksi sini gitu, PH-nya di sini, pakai aktor sini juga gitu kan. Walaupun dipanggil juga aktor Jakarta, tapi peran utamanya orang Medan loh, gitu kan. Tapi kita udah lama nih kehilangan, jejak generasinya, malah generasi sekarang udah nggak ingat lagi kali yang film-film Medan yang mana aja yang dulu, padahal dulu tuh cukup gede kita. Tapi memang kita nggak pernah bener-bener bangkit lagi nih. Satu memang karena memang pusat industri film itu adanya di Jakarta, ya kan. Saya kan memang karena dari 2012 udah bergabung di PH Jakarta, jadi memang udah terlibat di pembuatan film layar lebar gitu kan. Jadi ya itu kadang-kadang sayang ya, kita ngelihat di Medan ini potensinya banyak gitu. Orangnya berani pula kan. Maksudnya kan hantam aja dulu, pokoknya bikin aja dulu gitu. Nggak salah juga kan, karena memang itu kan semangat yang harus dimulai gitu. Untuk sesuatu yang udah lama mati gitu ya, maksudnya yang udah nggak ada lah film Medan lagi gitu kan, kecuali film-film independen gitu kan. Satu, kita kekurangan SDM gitu di sini ya kan. Orang Medan yang kuliah di IKJ juga sering jadi bahan olok-olok tuh, seperti yang Jenny bilang, itu udah biasa lah dirasain orang Medan yang di Jakarta gitu ya. Kemudian dibandingin daerah lain, Makassar itu udah maju sekali industrinya. Filmnya sih masih jarang juga yang bagus gitu, tapi mereka udah bisa muter film di bioskop, maksudnya udah masuk jalur distribusi nasional ya kan. Kemarin bahkan selagi pandemi mereka buat film horor, The Toeng judulnya, itu daerah di sana gitu ya, urban legendnya horor di Makassar. Itu film Tenetnya Christopher Nolan kalah loh gitu, karena memang filmnya agak susah juga ceritanya Tenet kan, tapi cuma satu layar, The Toeng itu 3 layar gitu. Jadi memang peminatnya ada gitu, dan dukungannya juga bagus. Di Makassar sendiri memang film-film Makassar itu laku. Makassar udah buat film layar lebar, Batam udah, Lampung udah gitu, udah punya film layar lebar, Manado udah gitu, Padang udah gitu. Ini Medan kemana nih gitu, ini Medan kemana ya kan. Ada, tapi memang kan masih produksi. Yang kemarin Sang Prawira cukup gede, tapi itu kan lebih ke instansi ya, dan memang bukan seperti 22 menit juga, maksudnya dalam rangkaian film-film yang dibuat Polri gitu ya. Ada, tapi nggak pernah benar-benar jadi produksi Medan gitu ya, yang kita lihat gitu. Jadi ya bakat-bakat apa, maksudnya semangat-semangat yang kayak Butet sekarang buat Thousand Midnights Kesawan gitu ya. Kemudian itu yang harus kita dukung terus gitu. Kalau bukan orang Medan yang dukung, siapa lagi yang dukung? Iya kan? Betul dong, gitu kan? Orang Medan kalau buat film, orang anak Medan tuh jarang mau nonton gitu. Itu yang paling parah tuh di Medan tuh. Iya kan?
malah ngejek, aku buat film lebih bagus dari dia gitu. Dulu tuh Jadi Bang, nggak boleh. dulu. Hah? Sekarang nggak lagi. Dulu kayak gitu. Iyalah, udah lama lah kita di komunitas ini memang begitu orang Medan. Dulu gitu, sekarang nggak lagi. Hah? Iya. Memang begitu orang Medan. Begitu dibuat pemutaran gitu. Ini Wari dan teman-temannya Layar Indie Project gitu kan. Ngajakin orang nonton film anak Medan itu setengah mati gitu. Gitu. Sementara kalau di kota lain, kalau ada komunitas-komunitas seperti ini itu saling mendukung, saling support gitu. Kalau di sini komunitasnya terpisah-pisah. Kadang-kadang yang tua sama yang muda pun berantem, gitu yang baru gitu kan. Bukannya dididik, bukannya diajarin gitu kan. Butet punya pengalaman juga itu lalebay kan sama anak-anak Rufi gitu ya. Itu juga jadi sempat jadi ini juga dulu gitu. Karena mereka punya semangat yang bagus, anak muda gitu kan. Ya kalau misalnya jelek, kurang, ada yang kurang itu ya diajarin gitu. Bukan malah akhirnya dimusuhin, akhirnya malah gontok-gontokan gitu ya. Di antara komunitas itu yang nggak boleh. Di Medan ini ada kecenderungan begitu gitu. Yang bangkotan tuh keras banget, mau mereka aja yang menang gitu, ya kan. Sementara yang muda juga nggak mau juga belajar. Sebenarnya pendekatannya aja gitu. Kalau saya dari dulu kan kalau misalnya ada pemutaran film saya selalu datang gitu kan. Saya kan nggak pernah berantem gitu sama mereka gitu. Jadi ya kita kasih masukan lah gitu. Karena kan kita mau sama-sama sukses juga, maksudnya. Iya, supaya anak Medan ini bisa lah gitu kan. Supaya kalau ada dari kita yang akhirnya sekolah keluar gitu kan, diisi kayak di KJ gitu kan, jangan dianggap remeh lagi gitu. Masa orang Medan dianggap, wah ini orang Medan payah nih filmnya kayak gitu ya, enggak. Maksudnya kita harus belajar sama-sama, dan saya memang masih mendorong juga nanti kalau misalnya ada produksi yang kebetulan settingnya di Medan, teman-teman juga akan saya ajak jadi magang lah ya gitu ya, magang atau jadi kru, walaupun bukan jadi kru besar, tapi kita harus punya pengalaman dulu gitu, pengalaman yang proper. Karena kemarin di masalahnya di Sang Prawira juga itu kan hanya mendatangkan berapa orang dari Jakarta gitu kan, itu nggak sepenuhnya proper juga gitu. Jadi untuk standar layar lebar ini kan memang beda gitu ya. Gimana supaya produk kita diputar di bioskop nggak malu-maluin dan memang didukung sendiri oleh orang Medan. Ya kan, coba Sang Prawira di Medan kan nggak rame juga penontonnya, itu gitu. Udah tahu teman-temannya yang bikin, datang dong nonton gitu. Masa nunggu voucher dari Polda gitu, ya kan, datang dong, bayar tiketnya nonton karena ini anak Medan.